perjalanan, makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan pada kesempatan hari ini. Pada program Cahaya Kasih pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan kita ambilkan dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini tentunya kita selalu diperhadapkan akan sebuah kebutuhan hidup. Baik itu kebutuhan pangan, papan, sandang maupun kebutuhan lain yang dirasa perlu untuk mencukupi kehidupan di tengah masyarakat kita. Untuk pemenuhan pangan, sandang pangan dan papan serta kebutuhan lainnya tentunya kita harus berusaha dengan bekerja Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, bekerja adalah sebuah panggilan. Seperti tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebagai pengikut Kristus tentunya kita harus meneladani apa yang menjadi teladan Yesus bagi kita. Yesus pun bekerja, Yesus pun berkarya di tengah dunia ini. Selain menjadi panggilan sebagai orang Kristen, bekerja merupakan sebuah upaya untuk kita mendapatkan sebuah keuntungan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada Amsal 14 ayatnya yang ke-23,
Di situ dikatakan, dengan bekerja jerih payah maka kita mendatangkan keuntungan. Tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, dengan bekerja maka kita akan memperoleh sesuatu. Sedangkan orang yang hanya pandai berkata-kata, pemalas, maka dia akan selalu kekurangan di dalam hidupnya. Lalu apa keuntungan yang kita dapat peroleh ketika kita bekerja Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam Pengkhotbah 5 ayatnya ke-18, bahwa setiap orang yang bekerja keras akan dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya. Inilah salah satu keuntungan ketika kita bekerja Bapak Ibu. Dengan bekerja kita diberi karunia untuk menikmati dari hasil jerih payah kita. Kita diberikan kekayaan, kita diberikan harta benda, kita diberi kuasa untuk menikmatinya. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi kaya bukanlah hal yang tabu. Menjadi orang Kristen yang mempunyai pengaruh juga hal yang baik Bapak Ibu. Karena memang Tuhan menginginkan supaya kita bekerja, berkarya di tengah masyarakat. Namun yang perlu menjadi bahan refleksi, yang perlu menjadi bahan perenungan bagi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap kekayaan, terhadap kesuksesan, fasilitas, kemegahan, dan segala sesuatu yang ada pada kita. Apakah yang kita terima di tengah dunia ini menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Apakah segala sesuatu yang kita miliki di tengah dunia ini menjadi hal yang terutama di bawah keutamaan kita akan Yesus Kristus? Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencintai sesuatu, tentunya kita akan berupaya semaksimal mungkin, baik dari waktu, tenaga, pikiran, akan tercurahkan kepada apa yang kita cintai. Demikian pula ketika kita mencintai dunia ini, kita mencintai pekerjaan, kita mencintai harta, kekayaan kita, ataupun apa saja yang ada di dalam tengah dunia ini, maka kita akan lebih fokus pada apa yang kita cintai. Kita akan serasa waktu ini tidak banyak karena kita terlalu sibuk dengan bekerja, ataupun kita tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai ruang untuk orang lain, untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah terikat akan cinta dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mencintai dunia itu ibarat candu, tidak ada puasnya. Semakin kita mencintai, maka semakin besar cinta itu akan menekan kehidupan kita. Kita akan mengingini sesuatu yang lebih dan lebih, Bapak Ibu. Maka terkadang orang yang mengalami kecanduan biasanya dia akan berupaya untuk bisa mencukupi atau bisa menggapai apa yang dia inginkan. Dan jika kita salah dalam mengambil jalan, tentunya kita akan jatuh di dalam pencobaan. Ketika kita mencintai dunia, maka kita akan mengambil jalan dunia pula. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kita lihat di dalam kehidupan kita orang dengan pekerjaan yang sudah mapan, dengan kekuasaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, namun merasa kurang sehingga jatuh pada skandal korupsi. Demikian juga para pesohor yang sudah terkenal harus jatuh ke masalah narkoba. Karena apa? Karena mereka merasa ketika memakai narkoba dia merasa selalu prima, selalu fit. Karena dia memang dituntut untuk itu. Karena mungkin dia mempunyai sinetron kejar tayang, jadi setiap saat dia harus syuting, dia harus dalam kondisi prima. Sehingga dia mengambil jalan dengan narkoba.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mencintai dunia tidak hanya dalam hal kemewahan, namun juga di dalam penderitaan. Terkadang orang di dalam hidupnya mengalami permasalahan, Bapak Ibu. Namun bagaimana kita menyingkapinya? Kalau kita hanya terikat pada dunia, maka jalan yang akan kita tempuh tentunya jalan yang jauh dari kehendak Tuhan. Tidak sedikit orang yang frustasi, lari pada narkoba. Tidak sedikit juga orang yang dalam usahanya mengalami kehancuran, mungkin mempunyai usahanya sepi, mereka lari kepada dukun. Ataupun orang bahkan yang lebih tragis ketika mereka mengalami permasalahan hidup, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itulah Bapak Ibu ketika kita mau mencintai dunia, mencintai kedagingan, dan tentunya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang diajarkan oleh dunia. Mengejar cinta dunia tidak memberikan kebahagiaan yang sejati, tapi justru akan membawa kita ke dalam kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita ambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 hingga 17, ini mengingatkan kita untuk kita tidak terikat akan cinta dunia. Karena ketika kita mencintai dunia, berarti kasih Allah tidak ada di dalam diri kita. Ketika kita mencintai dunia, maka kita tidak akan lepas akan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Padahal itu tidak berkenan dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah sukacita, sebuah pengharapan, juga sebagai sebuah alarm bagi kita ketika kita mendapatkan kesuksesan, Bapak Ibu. Dengan melibatkan Tuhan, maka kita akan tetap rendah hati. Di dalam kesuksesan kita juga tetap memperhatikan orang lain maupun juga mau berbagi bagi sesama. Dengan mengasihi Tuhan di masa-masa sulit pun kita juga tidak akan terjerat dalam hal-hal yang bisa menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin sedikit berbagi kisah Bapak Ibu terkait bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh saya rasakan dalam kehidupan pribadi saya. Ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya mengambil kuliah di Bandung, kebetulan saya mendapat kesempatan kuliah di Bandung Bapak Ibu dari kantor, dan kuliah itu harus saya tempuh dengan waktu 2 tahun. Dan jika lebih dari itu saya harus menanggung biaya perkuliahan. Di tahun pertama, lewat 2 bulan begitu, kami sudah diminta untuk mengajukan proposal penelitian. Dan kebetulan dari satu dosen pembimbing, ada beberapa teman-teman saya yang mengajukan proposal penelitian, termasuk saya Bapak Ibu. Dari beberapa teman yang mengajukan proposal itu, hanya 1 orang yang mengalami kegagalan, harus mengulang Bapak Ibu. Itu adalah saya. Bagi saya itu pukulan telak yang sungguh memberikan dampak yang cukup besar bagi saya. Karena apa yang saya usahakan itu tiba-tiba harus sirna begitu saja. Menulis proposal bukan hanya 1-2 hari atau 1 minggu, 2 minggu Bapak Ibu, tapi perlu waktu yang lama, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan. Dan juga prosesnya juga cukup panjang, harus membaca sana sini, mencari referensi, menghadap ke dosen, dicoret dan lain sebagainya. Dan itu ketika saya diperhadapkan pada sebuah kegagalan sungguh luar biasa, kekecewaan, kesedihan yang boleh saya rasakan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak lari pada hal-hal yang tidak
berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saat itu saya seringkali terbangun di tengah malam, karena memang itu sudah benar-benar menjadi pikiran saya Bapak Ibu, karena bukan hanya sekedar mengulang, tapi ada sebuah kekhawatiran bagaimana kalau saya nantinya harus berkuliah atau selesai kuliah lebih dari 2 tahun, karena saya harus membiayai perkuliahan saya sendiri. Padahal perekonomian keluarga pada waktu itu memang kurang bagus Bapak Ibu. Jadi ada suasana yang tidak nyaman di dalam kehidupan saya. Namun pada waktu itu saya mau datang kepada Tuhan. Setiap kali saya terbangun di tengah malam, saya mohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan memberikan solusi, memberikan kekuatan bagi saya. Dan juga pada waktu itu biasanya kalau hari Minggu saya beribadah cukup 1 kali ke gereja. Tapi pada waktu sulit itu saya beribadah 2 kali Bapak Ibu. Pagi pergi gereja, nanti sore pergi ke gereja lagi. Meskipun jarak gereja lumayan jauh Bapak Ibu, saya harus tempuh menaiki angkutan umum dari kos-kosan sampai ke gereja. Namun di situ saya mendapatkan sebuah kelegaan Bapak Ibu. Di gereja saya bisa mengungkapkan keluh kesah, kegalauan hidup saya. Bahkan saya terkadang mencucurkan air mata karena begitu pedihnya apa yang saya rasakan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setiap kali habis pulang gereja ada suasana sukacita, ada sebuah pengharapan baru, ada sebuah energi baru yang mendorong saya untuk lebih giat untuk segera menyelesaikan. Bukan berarti setelah saya pulang gereja, bukan berarti setelah saya mendekatkan kepada gereja semua urusan selesai. Tidak, saya juga tetap harus diperhadapkan dengan harus mencari referensi, harus diperhadapkan menghadap dosen, kemudian dicoret, kemudian menghadap lagi, demikian seterusnya. Tapi dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, saya selalu diperbarui, energi saya selalu diperbarui Bapak Ibu. Itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya ketika hidup kita tidak hanya terpaku terhadap dunia, terhadap permasalahan yang kita hadapi. Namun kita juga mau memberikan ruang, memberikan tempat, bahkan menjadikan Tuhan menduduki tahta tertinggi dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, puji Tuhan saya bisa lulus tepat waktu bersama-sama dengan teman-teman satu angkatan. Itu hal yang sungguh luar biasa yang boleh saya rasakan Bapak Ibu ketika kita mau memberikan kesempatan Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa cinta akan dunia tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Malah justru sebaliknya, mencintai dunia malah mendekatkan kepada kehancuran di dalam hidup ini. Demikian juga Bapak Ibu, kebahagiaan dunia itu sifatnya sesaat. Ada batasan tertentu atas apa yang kita raih, kebahagiaan yang kita raih di tengah kehidupan ini. Sebagai gambaran, mungkin ketika kita memiliki motor baru, mungkin begitu bahagia Bapak Ibu ketika kita memiliki motor yang baru. Apalagi itu motor pertama Bapak Ibu. Mungkin tiap hari kita selalu mencuci, kita selalu elus-elus, debu sedikit kita elus-elus, karena begitu bahagianya kita memiliki sepeda motor. Namun dengan berjalannya waktu, yang biasanya tiap hari kita elus-elus, maka 1 minggu sekali motor itu baru kita cuci, setelah itu berjalannya waktu 1 bulan, demikian seterusnya, sehingga rasa bahagia itu menjadi luntur. Diisi dengan harapan baru, yaitu ingin membeli mobil. Setelah mobil tercapai, ingin membeli rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengikatkan diri pada dunia, maka tidak ada kelegaan di sana. Yang ada hanya kurang dan kurang. Kalau demikian Bapak Ibu, kalau saja dunia ini tidak memberikan kelegaan, kalau dunia itu tidak memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal, mengapa kita harus mengikatkan diri cinta akan dunia? Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh kaya. Bukan berarti kita tidak boleh berkarir. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pejabat.
Namun yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menjadikan karunia Tuhan, berkat kekayaan, jabatan, fasilitas itu demi kemuliaan Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayatnya 19 dinyatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Firman ini harus dibaca secara hati-hati Bapak Ibu, karena ketika kita menghilangkan satu kata, maka maknanya akan sangat berbeda. Di sini ada tertulis, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Artinya dalam menjalin persahabatan, menjalin relasi dengan Tuhan, kita memanfaatkan, kita menggunakan fasilitas yang kita terima di tengah kehidupan kita. Baik talenta, waktu, harta, fasilitas, itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kita memuliakan Tuhan, tentunya ada damai sejahtera. Dengan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, maka kita akan diterima di dalam kemah abadi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengikat diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengikut jalan dunia. Kita tidak akan jatuh dalam korupsi, kita tidak akan jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas maupun bisnis-bisnis yang kotor. Karena dengan memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri perenungan pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar, namun jikalau Bapak Ibu belum, mungkin bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Candi Borobudur. Mungkin sebagian besar sudah ke sana. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari Bapak Ibu sudah pernah mendaki sampai puncak dari Borobudur itu? Tak banyak Bapak Ibu yang pergi ke sana bisa sampai ke puncak. Kenapa? Karena untuk mendaki sampai ke bagian atas Borobudur itu perlu sebuah usaha, perlu sebuah kemauan yang tinggi Bapak Ibu, karena untuk mencapai di sana itu kita harus melalui jalan yang sempit, jalan yang licin, perlu sebuah kehati-hatian sehingga orang jarang atau enggan sampai ke puncak. Orang cenderung akan lebih menikmati di dasar candi, di mana orang akan lebih asik menikmati keindahan relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Sehingga mereka ketika berputar sehingga mengalami kelelahan. Memang Bapak Ibu, Candi Borobudur itu cukup luas dengan panjang dan lebar sekitar 121 panjangnya dan 116 meter lebarnya. Jadi cukup luas. Jika kita mengelilingi candi itu mungkin akan kelelahan. Ataupun juga mungkin kita tidak bisa naik ke candi karena kita kehabisan waktu, karena terlalu asik di bagian dasar. Memang Bapak Ibu, Candi Borobudur sebenarnya itu adalah gambaran dari filosofi kehidupan, di mana Candi Borobudur terdiri 3 tingkatan Bapak Ibu. Bagian yang dasar adalah Kamadhatu, itu menggambarkan bagaimana hawa nafsu manusia. Kemudian bagian yang kedua adalah Rupadhatu, di mana itu adalah bagian di mana relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan bagian yang paling puncak adalah Arupadhatu, adalah bagian dari kesukacitaan, bahagia, dan terlepas dari keduniawian. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendaki Candi Borobudur, kita akan mendapatkan sebuah kelegaan karena kita bisa melihat indahnya Candi Borobudur dari atas maupun sekelilingnya Bapak Ibu. Namun terkadang kita sudah kelelahan, terkadang kita kehabisan waktu, ataupun terkadang ketika kita pergi ke Candi Borobudur cukup banyak membawa bawaan. Mungkin bawa tas ransel yang besar, ataupun bawa koper, ataupun apa saja yang enggan kita tinggalkan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita naik ke Candi Borobudur dengan bawa barang yang begitu banyak. Kita harus meninggalkan di bawah. Sehingga banyak orang enggan untuk naik ke puncak.
Borobudur. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kita terlalu sibuk dengan kefanaan dunia ini. Kita terlalu sibuk, waktu kita habis untuk memikirkan dunia. Sehingga kita lupa untuk mendaki kemuliaan Allah. Padahal ketika kita mendaki kemuliaan Allah, ada sukacita, ada janji yang sungguh indah yang Tuhan janjikan bagi kita. Memang Bapak Ibu, untuk mendaki itu kita harus melepaskan keduniawian kita. Kita cukup membawa hal-hal yang dirasa cukup. Seperti halnya ketika kita mendaki Candi Borobudur, kita tentunya perlu membawa minuman. Tentunya kita juga perlu membawa pakaian. Tapi secukupnya, kita tidak membawa yang lebih. Karena ketika kita hanya terikat pada keduniawian terhadap apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bisa mendaki kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengajak supaya kita tidak mengikatkan diri akan indahnya dunia ini. Karena kebahagiaan, cinta akan dunia justru akan membawa kehancuran. Namun mari kita pakai anugerah Tuhan, baik talenta, rezeki, fasilitas maupun harta kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mendaki kemuliaan Tuhan, karena di sana ada sukacita. Selamat memenuhi panggilan dari Bapak Ibu di tengah kehidupan saudara sekalian. Selamat mendaki kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekasih, sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami renungkan di dalam kesempatan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mengedepankan, lebih mengagungkan nama-Mu di tengah kehidupan kami. Ajarilah kami mendaki kemuliaan-Mu dengan apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan di tengah kehidupan kami dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.